Ketika kita pulang ke Indonesia mau ngapain? Mau usaha kah? Mau berbisnis kah? Mau bertani kah? Mau bergerak di bidang peternakan kah? Itu mumpung masih berada di negara tempatan, kita bisa belajar lihat. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Mas Agus. Bagaimana kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Ribut posisi di mana nih Pak Ribut? Hari ini kita lagi tugas di luar kota Mas, lagi di Cirebon. Ada Oh, lagi tugas di dari Cirebon. kantor terkait bidang kami yaitu terkait dengan PDAM. PDM. Ya. Makasih ya Pak Ribut ya sudah berkenan hadir di room saya untuk sharing motivasi ya. Siapa tahu kawan-kawan semua PMI yang hadir pada malam hari ini dan juga yang menyaksikan tayangan ulang dari video ini itu terinspirasi dari seorang TKI yang dulunya seorang TKI di Malaysia ya kalau nggak salah ya. Dan juga Pernah ini di Malaysia, setelah itu kita dapat modal sedikit bisa dipakai untuk jual beli sepeda motor second, kita ya, pakai untuk jualan ikan laut dari pantai Trenggalek, Tulungagung kita bawa ke Ponorogo, ke Trenggalek yang ujung perbatasan dengan Ponorogo. Iya. oke. Hingga sampai saat ini nih ya, berarti ya. Ya, Jabatannya jadi juga sebagai PMI Jepang ya? ya pernah. Habis dari Malaysia itu, terus kita ada modal sedikit beli sepeda motor second tadi, kita pakai untuk jualan ikan laut, kita pakai untuk jual asongan, sambil kita sekolah bahasa Jepang di Surabaya. Jadi saya asli Tulungagung, sekolah bahasa Jepangnya itu setiap akhir pekan kita belajar di Nihongo Gakko, Okayama Gakko yang ada di Surabaya dalam rangka untuk supaya bisa berangkat ke Jepang, dan alhamdulillah di tahun 2006 kita bisa berangkat ke Jepang. Kita bekerja di sana sebagai peserta magang atau Kensuse pada waktu itu, dan alhamdulillah di sana terpilih menjadi ketua IPTIJ, Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia Jepang, itu saya ketuanya. Oke, alhamdulillah. Ketika di sana kita sempat untuk bertemu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya dan kita belajar. Pagi sampai sore kita bekerja, malam kita sempatkan untuk belajar, dan juga di akhir pekan kita berkumpul dengan teman-teman dari kalangan mahasiswa dan pekerja yang ada di sana untuk belajar, dan alhamdulillah ketika pulang ilmu dari Jepang itu bisa kita praktekkan dan kita terapkan di Indonesia. Dan alhamdulillah di 4 tahun setelah pulang dari Jepang itu kita diamanai untuk dicalonkan di pencalonan tahun 2022, tahun 2014 itu, dan qadarullah kita bisa terpilih dan mewakili masyarakat yang ada di Dapil 3 Kabupaten Ponorogo. Oke, alhamdulillah. Pak Ribut ini saya berikan waktu Pak Ribut untuk memberikan kisah inspirasi ya. Karena gini Pak Ribut, banyak PMI Malaysia ini, bukan hanya Malaysia ya, dari semua negara, itu dia yang sampai berpuluh-puluh tahun kadang Pak Ribut. Ya kan, entah dia itu tidak atau terlalu nyaman ya, mungkin ya terlalu nyaman di negara tersebut, atau mungkin dia kendala yang kedua adalah dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, atau mungkin juga dia tidak memiliki skill ketika balik Indo dia berbuat apa gitu. Boleh Pak Ribut diceritakan kisahnya mulai dari awal, mungkin dari perkenalan dulu, boleh, silakan Pak, saya izinkan waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga niat kita untuk thalabul ilmi, sharing pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, suri teladan buat kita semua. Salam sejahtera buat sahabat kami yang beragama lain. Terima kasih atas waktu Mas Agus yang diberikan kepada saya untuk sharing, belajar bersama, berdiskusi terkait dengan pengalaman saya. Saya tamat dari SMK, dari STM itu tahun 99. Tahun 1999 saya tamat SMK dan alhamdulillah saya diterima di perusahaan, salah satu perusahaan electrician, listrik. Saya ditempatkan di Riau sekitar 2 tahun. Habis itu karena pekerjaan sepi, saya memutuskan untuk proses menjadi TKI ke Malaysia. Oke. Saya proses dan alhamdulillah saya bisa berangkat ke Malaysia dengan paspor sebagai pelancong, dan ketika saya di sana 3 bulan berjalan, akhirnya kita kan tidak punya identitas dan tapi tetap kalau niatnya kita bekerja di Malaysia waktu itu kita ya berusaha bekerja, tapi kita tidak mempunyai permit, sehingga ketika kita bekerja di Malaysia berjalan hampir 2 tahun kita tidak mempunyai identitas. Akhirnya ada SPLP pada waktu, surat laksana paspor ya, SPLP itu, dan akhirnya kita pulang. Nah, kita mendapatkan modal dari Malaysia itu alhamdulillah bisa kita belikan sepeda motor yang pada eranya itu motor Krypton mungkin ya. Kalau nggak salah saya masih ingat motor Krypton yang sudah tua, saya sebut merek, itu tidak baru. Dan itu pun saya masih harus mengangsur begitu. Minimal saya bisa beli untuk DP motor second. DP dan itu motor second gitu kan, motor bekas. Saya yang masih usia sekitar 23 tahun, 22 tahun, dengan modal itu saya, karena rumah saya dekat pantai Perigi, pantai dari Trenggalek dan Tulungagung, saya ambil ikan laut dari pasar, saya bawa ke Trenggalek, saya rutinitas jualan, setiap pagi habis subuh kita ke pasar, langsung kita jualan, dan uang dari jualan itu kita simpan untuk sekolah bahasa Jepang. Jadi saya mempunyai cita-cita mendapatkan informasi bahwa ada pemberangkatan ke Jepang yang biayanya lumayan murah, tetapi harus diikuti dengan speaking atau kaiwa bahasa Jepangnya bagus gitu. Dan itu saya alami, saya belajar bahasa Jepang dari nol ke Okayama Gaku yang ada di Surabaya, sambil saya jualan ikan tadi. Di saat ikan penjualan sepi, saya juga menjadi sales salah satu perusahaan yang bisa kita kerjasama begitu. Ketika sepi, saya juga mengambil sebagai penyiar radio atau marketing di salah satu radio yang ada di Kabupaten Tulungagung. Intinya apapun kita lakukan, yang penting kita bisa sekolah bahasa Jepang tadi. Dan kebetulan saya anak pertama dari bersaudara, jadi saya harus menjadi contoh dari adik saya, menjadi penyemangat dari adik saya, bahwa jangan sampai keadaan melemahkan kita, tetapi dengan keadaan yang sekarang kita hadapi menjadi penyemangat kita untuk selalu belajar, selalu membuktikan kepada dunia ini bahwa kita bisa, apalagi kita orang laki-laki yang nantinya akan menghidupi keluarga kita. Dan alhamdulillah kita belajar bahasa Jepang tidak segera diberangkatkan karena ya memang jobnya tidak banyak. Oke, ketika tidak segera berangkat ke Jepang, otomatis saya harus bekerja supaya bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Qadarullah sekitar 3 tahun saya menunggu pemberangkatan, alhamdulillah saya dipanggil dan bisa ditempatkan dan berangkat ke daerah Tokyo. Nah, di daerah Tokyo inilah saya berkarir. Dan di tahun kedua saya di Jepang, saya terpilih menjadi Ketua IPTIJ, Ikatan Persaudaraan Training Indonesia Jepang. Saya senang berorganisasi, saya diskusi dengan teman-teman yang mempunyai
ahli di bidangnya, teman-teman mahasiswa yang mendidik kami juga memperkenalkan di waktu itu terkait entrepreneurship, terkait dengan Nihongo bahasa Jepang yang bagus, dikenalkan dengan pengusaha-pengusaha, dan kita belajar berorganisasi yang bagus. Dan alhamdulillah 3 tahun di Jepang, kita mempunyai relasi-relasi, kita pulang ke Indonesia tahun 2000, saya berangkat 2006, 2009 saya pulang, di rumah saya membuka usaha toko yang sudah dirintis oleh mertua. Kita buka toko, kita besarkan, kita buka peternakan, dan alhamdulillah toko semakin membesar, dan peternakan juga semakin membesar. Dan di 2 tahun saya berada di Ponorogo ikut mertua, itu saya merintis juga bahasa Jepang, namanya LPK Bina Nusantara Sejahtera, dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah kita sudah bisa memfasilitasi atau mendampingi pemuda-pemudi yang ingin berangkat ke Jepang. Itu sudah ada sekitar 1000-an alumni yang sudah pulang dari Jepang atau yang proses dan belajar. Sekarang ada sekitar 300 atau 400 orang yang ada di LPK Bina Nusantara Sejahtera. Prinsip bagi kami, bagi saya adalah yang penting kita mengalir, yang penting kita terus belajar. Dan kalau melayani masyarakat, khairunas angfa'ahun linnas. Jadi sebaik-baik dari kita adalah yang bermanfaat kepada sesama. Termasuk Mas Agus, pada malam hari ini saya bisa diamanai untuk sharing. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman saya yang menjadi PMI, baik yang sekarang ada di Malaysia, ada yang Taiwan, mungkin ada juga yang dari Korea yang hadir pada malam hari ini. Barangkali seperti itu sekilas dari saya. Nanti bisa kita sharing-sharing, barangkali nanti juga sesuai dengan pengetahuan atau pemahaman saya. Kalau nanti ada sharing-sharing atau diskusi, insya Allah dengan senang hati. Begitu barangkali. Oke, baik Pak Ribut. Terima kasih Pak Ribut. Pak Ribut, di sini kan juga ada teman-teman ya, ada Bu Sarah, ada Mas Daeng, ada Kong Ali ini ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang ke Pak Ribut ya, tentang apa yang menjadi motivasi sekiranya pulang dari luar negeri itu kok kita berani mengambil resiko, contoh ya buka usaha dan segala macam. Karena kan nggak mudah ya untuk memiliki mental pengusaha itu ya. Banyak sekali problem-problem. Entah itu kalau nanti uang saya digelontorkan untuk usaha, nantinya dia nggak punya uang lagi, takutnya di situ, dan banyak lagi sebenarnya masalah. Kalau Pak Ribut waktu itu yang dari Malaysia itu ya, beli sepeda motor DP gitu tadi ya, sepeda yang sudah second, bagaimana menata mentalnya itu Pak? Jadi memang saya dari kecil sudah dididik oleh orang tua ya. Kita terlahir ya dari keluarga biasa, jadi kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja, apapun kerjaannya yang penting bismillah halal. Kita harus berani melaksanakan amanah itu. Jadi menurut saya seperti itu. Termasuk teman-teman yang sekarang berada di luar negeri, yang menurut saya yang penting uang harus di-saving, uang harus disimpan. Kalau mau terjun ke dunia usaha, misalkan mau investasi kepada teman, pastikan bahwa teman atau saudara yang mau kita masukin uang itu benar-benar orangnya amanah. Yang ketiga, menurut kami harus dibatasi ya. Kita berada di negara tempatan, baik itu Malaysia, Jepang, Taiwan, Korea, itu harus dibatasi. Menurut saya jangan terlalu lama. Kita harus ada batas dan kita mempersiapkan ketika kita pulang ke Indonesia mau ngapain? Mau usaha kah? Mau berbisnis kah? Mau bertani kah? Mau bergerak di bidang peternakan kah? Itu mumpung masih berada di negara tempatan, kita bisa belajar, lihat YouTube kah, lihat TikTok kah, bagaimana misalkan mau fokus di ternak, bagaimanakah ternak yang bagus. Dan sekarang sudah banyak juga di Indonesia yang namanya coaching-coaching atau pelatih-pelatih yang mendampingi kita. Jadi kebetulan saya juga selaku ketua IKAT Jepang, Ikatan Alumni Trainee Jepang seluruh Indonesia.
selaku BDSP, Business Development Service Provider, pendamping teman-teman usaha mikro. Jadi pengalaman kami, teman-teman PMI itu ketika pulang pengen usahanya langsung besar, atau ketika masih di negara tempatan mereka investasi besar-besaran tanpa, kalau kita memperhatikan, menganalisa, ibaratnya analisa SWOT, kekuatannya, kelemahannya, dan lain sebagainya, itu kan harus dianalisa. Kita tidak boleh langsung menggelontorkan dana, menitipkan dana kepada orang yang menjanjikan manis-manis kepada kita. Saya cenderung kalau merintis usaha, itu saya mulai dari nol. Saya mendirikan LPK Bahasa Jepang saya, Bina Nusantara Sejahtera Ponorogo, kita mulai dari garasi rumah atau kita dari ruang tamu. Pertama murid 1, bertambah menjadi 2, alhamdulillah menjadi 6, baru kita pindah ke tingkat kecamatan. Di situ bertambah lagi menjadi 7, kita pindah ke kabupaten. Kita ajarin dulu bahasa Jepangnya, kita ajarin sendiri, olahraganya ya kita dampingi sendiri. Ketika ada mensetsu tes ya kita dampingi sendiri. Sebelum kita serahkan kepada orang, kita harus menguasai bidang yang kita terjuni itu. Menurut saya seperti itu, Mas Agus. Untuk menjaga supaya kita tidak kena tipu gitu. Iya, karena kan banyak ya cerita-cerita yang saya dapatkan dari teman-teman PMI ini. Contoh ya, yang terakhir saya dapatkan itu termasuk kawan saya sendiri. Dia udah 9 tahun di Malaysia. Dia tertipu dengan kawannya yang katanya investasi, ya kan. Ditaruhlah dana besar-besaran di sana. Alhasil ketika dia mau pulang, hilang tanpa ada sisa-sisa sedikit pun di situ. Yang katanya ketika waktu dia masih di Malaysia, usahanya lancar, dokumennya ada, dokumentasinya ada, tapi ketika datang malah berbeda dari situasi yang ada. Oke, kalau Bu Sarah ada yang mau tanyakan kepada Pak Ribut, Bu Sarah, silakan Bu. Mau pertanyakan itu waktu proses di Jepangnya itu melalui PT atau mandiri? Oke, Mbak Sarah tinggalnya di mana? Di Malaysia. Selama Keluarganya yang mau daftar? Di Surabaya. Surabaya. Saya di Ponorogo, Mbak. Jadi LPK ya. Jadi ke Jepang itu ada beberapa proses. Yang pertama proses melalui pemagangan seperti saya dulu. Saya magang ke Jepang berarti saya harus mengikuti pola-pola pemberangkatan yang pemagangan. Saya harus belajar bahasa Jepang sampai level tertentu. Nah, nanti ketika saya sudah mampu, nanti ikut namanya mensetsu atau tes wawancara dengan pihak Jepangnya. Nah, supaya aman, saya sarankan keluarga dari Bapak Ibu ikut lembaga yang resmi yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja yang nanti nyambung juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Itu ada LPK-LPK, bisa di-searching juga di internet atau kita koordinasi, insya Allah kita bisa memberikan nama-nama LPK yang benar-benar mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Yang kedua, ada pola yang sekarang masih baru nih programnya Tokute Gino atau teman-teman mempunyai spesialisasi dalam bidang tertentu, misalkan menjadi tenaga listrik, misalkan menjadi tenaga pertanian, tenaga perhotelan. Nah, nanti kita Nihongo-nya bahasa Jepangnya di upgrade sampai level tertentu, terus mempunyai lisensi itu, baru di sana nanti mensetsu langsung dengan perusahaannya, TSK-nya, nanti berangkat ke Jepang. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ada proses-proses ke Jepang itu melalui yang lembaga resmi tadi. Lebih detail insya Allah nanti bisa Mas Agus kasih nomor saya atau langsung ketanya ke Depnaker Kabupaten Kota masing-masing, insya Allah bisa dibantu di mana LPK bahasa Jepang tersebut. Ya, terima kasih. Oke, Bu Sarah, sama-sama. Oke, tadi juga ini ada dari Mas Daeng nih. Mas Daeng, boleh sedikit ceritakan Mas Daeng? Bagaimana tadi kisahnya? Apa itu lain hari, Mas? Ini Pak Ribut dari Mbak Roli dulu. Oke. Ini ada pertanyaan. Maaf mau nanya Mas Ribut, daftarnya online atau langsung? Gini,
Jadi kan kalau ini usianya berapa dulu? Jadi kan saya harus mengetahui saran-saran di lapangan. Kalau yang magang itu usianya kan maksimal 26 tahun. Kalau yang Tokutegino spesialisasi tersebut itu usianya sampai bisa 35 tahun. Nah, itu daftarnya kalau kami sarankan lebih bagus ketemu darat karena di situ nanti akan kita tes eh, tinggi badannya, terus berat badannya, terus ada luka-luka yang bekas operasi apa tidak, terus matanya min atau tidak, itu nanti kita tahu di situ ada medikalnya, ada persyaratannya. Nah, disinilah yang membedakan rata-rata dari kita, rata-rata dari teman-teman itu pengennya berangkat ke Jepang, itu instan cepat berangkat. Saya jelaskan, proses ke Jepang itu tidak bisa instan, butuh proses belajar bahasa Jepangnya, butuh adaptasi, attitude, sikapnya, butuh pendampingan di situ. Kalau ada orang yang menjanjikan Anda segera berangkat ke Jepang dengan biaya yang sekian, terus ada iming-iming, jangan mudah percaya. Ya, jangan mudah percaya karena ke Jepang itu butuh proses dan belajar. Ya. Oke, biasanya kan orang ini ya lebih kena dengan adanya iming-iming ya. Mm-mm. Cepat ya, mungkin lebih murah dan langsung berangkat gitu kan ya. Itu termasuk kategorinya nanti bukan secara legal ya. Eh, yang harus dijaga di situ, Mas. Jadi ketika kita ada apa yang mengatasnamakan ke Jepang itu mudah, dalam waktu sekian bulan bisa berangkat. Nah, ini kita kan bisa menyeleksi ya. Tidak hanya dengan saya, barangkali dengan kementerian, dengan Depnaker, itu kita tahu kok, oh ini arahnya seperti apa gitu, kita tahu. Kebetulan alumni-alumni kita itu juga tersebar di masing-masing kabupaten kota yang mempunyai etikat baik untuk mendampingi masyarakat yang pengen bekerja secara legal ke Jepang. Kebetulan saya fokus ke Jepang karena saya alumni Jepang dan menjadi ketua Ikatan Alumni Trainee Jepang seluruh Indonesia. Oke, ini lanjutan dari pertanyaan tadi, umurnya 21 tahun, dia daftar G2G tapi nggak ada respon. Di Oke. daerah mana itu? Bisa dicek itu. Oh ya, oke, Mbak Roliana boleh naik mungkin. Mana itu bisa dicek. Nama LPK-nya apa? Oke. Ya, ini saya lagi di Cirebon ini. Saya lagi tugas di Cirebon. Kapan-kapan bisa ketemu saya dong. Diskusi apa keluhannya, insya Allah. Oke, Pak Ribut saya tanya, kenapa Jepang Pak? Waktu itu, Kenapa kok Jepang? Iya. ya. Jadi pada waktu itu jujur, saya asli Tulungagung. Saya pengen mencari yang gajinya tinggi. Gitu. Terus saya mendapatkan informasi ke Jepang itu biasanya biayanya mahal, tetapi ini kok ada biaya murah begitu. Karena saya juga keterbatasan dana, akhirnya saya masuklah. Bismillah saya daftar. Oh ternyata tidak gampang juga. Ketika kita masuk harus belajar bahasa Jepang dari dasar, terus harus belajar disiplin, merubah sikap-sikap yang awalnya kita masih malas-malasan barangkali seperti itu, kita harus mengikuti belajar gaya hidup orang Jepang. Dan alhamdulillah ketika kita di Jepang memang kita merasakan disiplinnya orang Jepang, semangatnya orang Jepang, terus pengalaman tinggal di budaya negara maju, akhirnya ini menjadi modal kita. Sehingga kita membuka salah satu lembaga itu tujuannya untuk mendampingi teman-teman atau adik-adik kita itu kerja di Jepang dengan cara yang benar. Sehingga ketika sampai ke negara tempatan, mereka tidak dimarahi majikan, mereka tidak dimarahi oleh saco atau pimpinan perusahaan mereka, karena mereka sudah setidaknya level bahasa Jepangnya sudah bisa bicara, sudah bisa mendengarkan, dan juga attitude sikap di negara maju bagaimana itu bisa. Oke, itu maaf mau tanya, daftarnya di mana? Eh kalau lembaga saya itu kan di Kabupaten Ponorogo, tapi tidak harus daftar di saya.
insya Allah saya bisa membantu di Cirebon juga. Nanti saya cari link yang LPK-nya, track recordnya bagus di mana, nanti insya Allah bisa saya memberikan referensinya. Tidak harus ke tempat saya, tidak harus ke tempat saya. Banyak dari teman-teman yang ada di Cirebon, yang ada di Jawa Barat, yang mempunyai lembaga yang insya Allah kredibel, bisa dipercaya, dan bisa dilihat track record di lapangan selama ini. Oke, jadi kan yang pertama itu adalah kendala dan budaya ya, yang membedakan ya. Seberapa susah Pak mempelajari bahasa Jepang kalau menurut Pak Ribut sendiri? Waktu itu saya itu kalau pagi hari sebelum saya ke pasar dulu kan, saya ke pasar dulu, pulang bawa ikan laut ke rumah sambil saya bikin catatan. Kotoba namanya, kosakata ya, vocab gitu ya. Misalkan makan, tabemas gitu kan. Minum, nomimas, itu saya bikin catatan kecil, saya tempel di sepeda motor. Jadi sambil perjalanan, sambil jualan itu sekali bisa kita melihat, oh makan itu tabemas, oh minum itu nomimas. Jadi ya memang seperti itu. Karena saya juga harus bekerja, harus mencari SPP, adik-adik saya juga masih kecil-kecil, saya harus membantu orang tua, seperti itu. Jadi memang harus semangat, dan setiap Sabtu Ahad kita harus ke Surabaya untuk belajar bahasa Jepangnya. Kalau dulu belum sebanyak sekarang LPK di kabupaten kota, sekarang kan sudah banyak. Nah, kalau dulu saya harus ke Surabaya, Tulungagung Surabaya itu dulu bisa 5 jam perjalanan darat, sehingga saya harus pengorbanan lah ya, pengorbanan seperti itu. Oke, jadi Jepang menjadi negara pilihan waktu itu karena termurah ya. Waktu itu dengan gaji besar, ada pemberangkatan dengan harga yang murah gitu ya Pak Ribut ya. Seandainya waktu itu teman-teman Korea ya. Masyarakat di sekitar juga mentertawakan. Kok ke Jepang biayanya murah? Iya, karena kita juga proses. Rata-rata dari teman-teman ini menganggap dengan biaya mahal akan segera berangkat. Ini yang harus mindsetnya juga dibetulkan. Tidak harus mahal. Selama jalurnya itu betul, sesuai relnya, lembaga yang mendampingi betul, insya Allah ke Jepang hitungan tidak mahal. Tapi sekali lagi, cari lembaga yang kredibel. Sebelum masuk, termasuk ini teman-teman juga, ketika mau investasi baik nitip kepada saudara, nitip kepada pengusaha, nitip kepada teman, jangan mudah dengan omongan, dengan mudah dengan bujuk rayu dari siapapun. Sebelum mentransfer uang, pelajari dulu apa benar apa yang disampaikan. Keluarga di sekitar kita harus juga memantau, melihat bentuk fisiknya ada enggak. Harus berhati-hati. Termasuk ketika mau pulang, mau usaha apapun, jangan mudah percaya. Kita mulai, menurut saya memang sekali lagi memulai usaha itu dari nol. Saya peternakan juga dari nol. Toko yang dari mertua itu kita branding, kita besarkan, itu juga menurut kami juga sampai sekarang pun saya belajar melihat toko-toko modern, ketemu dengan teman-teman yang bergerak di bidang keahliannya yang sama, sehingga kita cas ilmu pengetahuannya itu bisa bertambah. Oke, seberapa penting sih Pak kita itu selama di negara tempatan ya, khususnya Malaysia ya. Mungkin kan ini banyak Malaysia juga yang menyaksikan, menonton tayangan ulang dari video ini. Seberapa penting mereka itu mendalami skill saat mereka ada di sini? Gini, kalau menurut saya, ini mohon izin, bisa jadi kita berbeda pendapat ya, beda pendapat. Monggo, nanti yang sama dengan pemikiran saya kita diskusi sifatnya. Jadi ketika saya dulu berada di Jepang atau berada di Malaysia pun, saya sudah punya mindset bahwa saya nanti pengen merantau itu tidak selamanya. Saya batasi, pertama itu. Saya jangan terlalu lama, 3 tahun kah, 4 tahun, kita cari modal. Nah, dengan kita ingat rumah, kita akan berhati-hati. Berhati-hati dalam pengeluaran, gaya hidup. Karena kita tahu bahwa di Malaysia ini kita cuma singgah. Kehidupan sebenarnya di akhirat sebenarnya ya. Kehidupan sebenarnya di akhirat, tetapi kehidupan
yang kita kehendaki adalah hidup bersama keluarga, bersama anak cucu kita, bersama bapak ibu kita, bersama keluarga besar kita. Nah, kita harus mempersiapkan itu dong. Berarti kita harus mempersiapkan. Nah, apa yang pengen ditekuni apa? Misal nanti saya mau buka toko kelontong, ya udah belajar dulu toko kelontong. Nah, terus nanti ketika pulang jangan langsung kita membuka usaha, jangan. Tidak boleh. Harus belajar, harus step by stepnya dipersiapkan dulu. Ibarat kita mau bikin rumah ya dari pondasinya dulu. Terus kita siapkan semennya, kita siapkan pasirnya, kita didampingi oleh tukang yang mampu. Seperti itu. Usaha pun seperti itu. Sekarang belajar. Ketika pulang nanti ya kita mulai dari bawah. Jangan, mohon maaf, banyak dari kita, dari teman-teman kita ketika pulang yang dibeli mobil mewah atau motor mewah. Setelah itu uang habis. Ketika uang habis kita balik lagi ke negara tempatan. Di satu sisi kita sudah punya anak, punya keluarga. Ya. Saya tidak menyalahkan, mohon maaf, ini kita diskusi sifatnya. Tetapi saya merasakan, saya dari muda perantau, saya tadi sampaikan, saya merantau keterima di Riau, di daerah Duri, daerah Pekanbaru, saya ke Malaysia, saya ke Jepang, itu dalam rangka merantau. Dan saya memang suka untuk merantau, tetapi harus dibatasi supaya kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Ya betul. Jadi kan nggak banyak orang yang mengetahui tentang betapa pentingnya mindset Pak ya, mengelola mindset ya, mulai dari mindset pengusaha, termasuk mindset menjadi seorang pekerja migran ya. Itu bagaimana pandangan Pak Liput untuk mengelola itu, mindset itu sendiri? Begini, kita ada namanya Wadah Sahabat Migran Indonesia. Sahabat Migran ini kita dirikan dalam rangka untuk menjadi sahabatnya teman-teman migran yang sekarang masih di negara tempatan ataupun sahabatnya keluarga migran. Mohon maaf, karena apa? Banyak kasus anak-anak atau keluarga yang ditinggal oleh bapaknya atau ibunya ke luar negeri, anaknya salah pergaulan, ikut neneknya, terlalu dimanja, dikasih fasilitas-fasilitas sepeda motor yang awalnya, mohon maaf, orang tua tidak bisa membelikan sepeda motor, akhirnya dia dikasih sepeda motor yang mahal, sepeda motor yang bagus. Lah, sehingga ketika seperti itu anak yang belum waktunya diberi pegangan yang bagus, diberi fasilitas yang belum waktunya diberikan, akhirnya anak salah menggunakan. Kenakalan remaja timbul di situ. Makanya sahabat migran SMI di sini hadir, insya Allah siap menjadi jembatan atau pendamping dari anak atau keluarga bapak ibu, termasuk yang ada di luar negeri. Misalkan Mas Agus bikin forum pembelajaran terkait dengan ekonomi keluarga. Kita carikan orang yang kompeten, yang paham terkait tadi. Mas Agus pengen belajar terkait dunia peternakan. Insya Allah saya siap untuk membantu menghadirkan narasumber supaya nanti ada mindset ketika pulang mau bergerak di bidang peternakan. Mas Agus misalkan pengen teman-teman pengen berusaha di bidang toko kelontong atau modern. Ya kita ada namanya coaching terkait dengan itu, kita bisa memperkenalkan untuk narasumber ataupun nanti setelah pulang menjadi coaching atau pendamping dari teman-teman. Ya, itu kan termasuk sangat penting ya untuk kita dapatkan selama masih berada di negara tempatan ya. Karena selama masih di sini kita masih nggak berpikir sejauh itu tentang usaha, ya kan? Setidaknya persiapan itu ada kan seperti itu ya Pak Reput ya. Oke. Sering ya, menurut saya yang sering saya sampaikan ketika saya dimintai sebagai narasumber ketika kita di negara tempatan adalah mindset yang harus dijaga, saving dana itu harus saving, sebisa mungkin harus di saving. Namanya dana kalau nggak kita paksakan di saving ya nggak bakalan bisa tersimpan ya. Makanya misal mohon izin, misal gaji kita 2.000 ringgit, kita kan tahu untuk biaya hidup saya sekian persen, untuk saving wajib sekian, untuk ngirim keluarga sekian.
Jadi anggaplah yang sudah kita kirim keluarga untuk kehidupan sudah habis. Berarti yang kita harapkan nanti ketika kita sudah pulang ke Indonesia, kita masih punya tabungan ini. Tabungan yang nanti akan menjadi embrio atau cikal bakal kita mendirikan usaha ketika kita sudah pulang. Intinya saving. Jangan sampai uang yang sudah kita capek-capek, berkeringat, bahkan berdarah-darah ini habis begitu saja. Nah ini kadang, kalau kita sudah terlalu lama tinggal di negara tempatan, itu kadang kita lupa untuk men-saving itu. Betul. Karena sudah nyaman kali ya, di negara tempatan sudah terlalu nyaman. Ya, kebanyakan sudah terlalu nyaman, sudah enak ya. Terus kehidupan jadi berbeda dengan di kampung ya. Lebih loyal, ya mungkin lebih senang menghambur-hamburkan uang ya. Gitu. Oke, sekarang saya buka pertanyaan nih dari Kong Ali. Kong Ali, silakan kalau ada yang tanyakan. Kong Ali 69, apakah ada di situ? Atau Cak To nih, Cak To, boleh. Oke. Dengeran ya Mas Agus? Oh ya, oke, dah. Oke. Ini saya sangat termotivasi sekali dengan Pak Ribut ini. Ini sekedar bagi informasi saja. Pasal tanya dan kok. Ini sekedar berbagi informasi saja, Pak Ribut. Ya, sebetulnya saya tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah jadi TKW. Tapi saya melihat di kanan kiri saya itu banyak yang sudah menjadi TKW, tapi setelah pulang dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Korea, itu linglung. Nyampe di tanah airnya itu linglung. Mungkin mereka kurang kurang bisa membagi waktu apa yang harus dilakukan setelah ada di Indonesia. Ini sekedar berbagi informasi, Pak Ribut. Saya punya seorang teman itu datang dari luar negeri. Setelah datang, dia linglung ke rumah tiap hari. Saya harus ngapain, terus saya harus bagaimana ada di sini. Akhirnya ya setahu saya sudah apa yang saya lakukan, ilmu yang saya terima dari otodidak ini saya salurkan kepada dia. Akhirnya dia sekarang alhamdulillah bisa buka servis mesin cuci, kulkas, kipas angin dan lain sebagainya lah. Pokoknya servis-servis yang besar-besar itu. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Ribut tadi, mereka yang datang dari luar negeri itu, mereka tidak bisa memanage apa yang harus dilakukan di Indonesia setelah pulang. Mungkin ada masukan dari Pak Ribut dan bisa saya salurkan kepada teman-teman saya di kanan kiri saya yang sudah datang dari Malaysia atau yang belum datang, karena mereka nyampe di Indonesia itu kebanyakan linglung, Pak Ribut. Saya harus ngapain? Kebanyakan sudah. Cak To tinggal di mana? Cak To tinggal di mana ini? Saya di Lumajang. Oh, Lumajang. Oke, nanti bisa kita tukar-tukaran nomor HP ya. Kan kita kasih nomor HP saya, kita bisa diskusi dan insya Allah kita ada sahabat juga di Lumajang yang nanti bisa untuk menjadi pendamping atau teman sharing Cak To ya di lapangan. Menurut saya memang semangat ini harus ditularkan kepada mereka. Jadi mereka harus didampingi. Prinsip menurut saya, teman-teman, ini menurut saya, mohon izin. Teman-teman, biasanya ketika sudah dari luar negeri itu
bawa uang banyak, mereka mau ngapain ini? Kan gitu, bingung. Nah, disinilah makanya menurut saya jangan langsung mendirikan usaha dan jangan langsung menginvestasikan uangnya. Ketika kita pulang dari luar negeri, tahan dulu sambil mengamati. Syukur-syukur kalau dari negara tempatan sebelum pulang itu sudah mempunyai mindset, oh saya mau usaha ini. Tapi sekali lagi, jangan langsung juga terjun. Menurut saya amati dulu. Karena apa? Ketika 3 tahun Anda meninggalkan negara Indonesia ini, ketika 4 tahun atau 5 tahun Anda meninggalkan Lumajang, meninggalkan Jember, meninggalkan Cirebon, itu sudah sangat beda dengan sekarang. Nah itulah. Terus kadang ketika kita pulang dari luar negeri, kita dianggap oleh saudara kita, teman kita mempunyai uang banyak, mereka pinjam kepada kita tidak bisa untuk memanage-nya. Nah, itu juga menjadi problem juga itu. Maka pentingnya di sini kita saling sharing kan, kita saling berbagi. Dan insya Allah nanti saya siap untuk menjembatani, kita kenalkan dengan teman-teman yang frekuensinya sama. Jadi di sini frekuensinya harus sama nih. Begitu. Oke. Gimana Pak Tau? Bisa nanti disambung nanti ya. Makasih Pak Ribut. Ya, nomor ada mungkin Mas. Oke, siap. Sakit, insyaallah. Oke, nanti akan saya share nanti, Cak Tau. Oke, Pak Ribut tadi sempat disinggung tentang bagaimana keluarga atau anak-anak dari PMI ini ya, yang di Indonesia, anak-anaknya di Indonesia itu kadang ada yang memiliki atau pergaulannya salah gitu ya. Tadi ada yang namanya apa kata Pak Ribut? Sahabat Migran. Ya, SMI, Sahabat Migran Indonesia. Oke, Sahabat Migran Indonesia itu ada di mana Pak Ribut? Tersebar di mana aja? Saat ini yang sudah ada perwakilan itu Cirebon sudah ada, Cirebon dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, di kantong-kantong PMI ya, Pekerja Migran Indonesia ya. Di Jawa Timur itu kita ada di Mataraman, Madiun, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Terus kita lagi pengembangan ini ke Madura, wilayah Jember juga. Nanti ini ada salah satu mantan PMI juga menjadi anggota Dewan Jember. Dan insya Allah nanti juga di sana kita buka cabang atau perwakilan supaya ketika teman-teman pengen bergabung atau minta pendampingan, kita bisa sharing. Prinsip di sini kita siap untuk berkolaborasi di lapangan, belajar dan sukses bersama-sama. Oke, seperti apa sih Pak kegiatannya Pak itu Pak? Pertama, jadi sekali lagi keberadaan kita itu karena pengurus-pengurus ini berlatar belakang dari dulu pernah tinggal di negara tempatan dan mempunyai pengalaman advokasi, pengalaman pendampingan. Jadi dengan akhir-akhir ini teman-teman banyak keluarganya yang ditinggal bekerja di luar negeri, salah pergaulan, terus ada juga yang investasinya salah, kena tipu dan lain sebagainya. Kita pengen menjadi sahabat untuk bersama-sama mencapai kesuksesan bersama-sama. Kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman dan bertukar pikiran lah, seperti itu. Barangkali seperti itu ya. Oke. Di beberapa daerah sudah ada ini ya, ada perwakilan ya gitu ya. Oke. Yap. Ibu Sarah ada yang mau tanyakan lagi Bu? Bu Sarah, mumpung masih ada nih Pak Ributnya. Nah, ini tadi ada pertanyaannya masuk nih dari Mas Senopati nih. Untuk memastikan investasi itu betul atau enggak, gimana Pak? Nah nih. Oke, itu juga butuh pendampingan. Butuh dicek di lapangan, apakah benar usaha yang mau kita nitip investasi itu bankable, perputaran usahanya lancar. Pasti mereka kalau pengen mengenalkan kita, ya,
Pasti mereka kalau pengen menarik simpati kita, mereka kan akan presentasi dengan manis-manis seperti itu. Ya. Nah, disitulah kita juga harus mempunyai tim atau keluarga kita atau sahabat kita untuk memfilter itu. Nggak boleh bahasa Jawa itu ujuk-ujuk, nggak boleh. Kita nggak boleh ujuk-ujuk. Semua itu tidak boleh instan. Semua itu butuh proses. Udahlah. Panjenengan sami berangkat ke luar negeri, ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura, itu kan butuh proses. Tidak ujuk-ujuk. Sama. Bisnis juga seperti itu. Sama. Saya juga seperti itu. Untuk menggapai sampai sekarang ini, saya mulai dari nol, penjual asongan, belajar bahasa Jepang sambil saya jualan, di kamar mandi saya tulisin bahasa Jepang ini. Biar apa? Saya bisa. Termasuk ketika saya mulai usaha, saya harus mencari rumput dulu, bikin peternakan. Ketika saya membesarkan toko saya juga harus belajar dengan istri saya, belajar dari pengalaman orang tua, mertua. Saya juga belajar dari teman-teman yang sudah mempunyai usaha lebih besar. Dan intinya, innamal a'malu binniyat, kita terus belajar dan terus belajar. Tidak ada batas untuk belajar. Seperti itu. Oke, ini kayaknya Mas Senopati ini pengalaman pribadi ya. Sebab kita diajak dan ditunjukkan semua data. Jadi dia dipresentasi dengan bisnis yang dipercayai itu dengan mateng ya presentasinya. Sehingga dia ikut tuh. Mulai dari lapangan sampai kantornya itu ada gitu. Ya, begini. Sejauh ini sudah kerjasama atau belum? Sudah memutuskan kerjasama atau belum? Itu yang pertama. Pengalaman tuh. Yang pertama itu. Yang kedua, kita pasti lihat apa perusahaan itu atau usaha itu benar-benar jalan apa tidak. Itu harus dipastikan. Intinya sebelum kita menggelontorkan uang investasi itu harus dipastikan memang. Dan kan perjalanan perusahaan itu kita bisa melihatnya. Nah, suatu contoh begini, mohon izin, bank mau ngasih pinjaman kepada kita, itu pasti mereka mensurvei kita, disurvei lokasi kita, disurvei perputaran usaha kita, disurvei dari kanan kiri kita, mereka memfoto usaha kita. Mereka mau suplesi, mau misalkan utang kita awalnya 400 juta mau disuplai menjadi 1 miliar, mereka juga akan datang melihat, oh orang ini kalau kita kasih pinjaman 1 miliar, mampukah mereka mengangsur seperti itu? Sama dengan ini, usaha itu seperti itu. Jangan sampai dengan Mas Senopati ini, dengan presentasi beliau yang mengajak usaha kita itu, tanpa didalami. Menurut saya pembukuan itu juga penting. Arus kas itu bagaimana itu penting. Bagi hasilnya seperti apa. Kalau saya mendingan rame di depan daripada nanti ketika kita sudah mengeluarkan uang, bagi hasilnya tidak bagus, sehingga akhirnya terjadi, mohon maaf, percecokan di kita dengan orang yang kita titipin usaha itu. Kita titipin uang. Ini sebenarnya tidak terjadi hanya teman-teman yang masih muda ya, bahkan para ibu-ibu pun ya, emak-emak yang notabene usianya mungkin lebih di atas 45, 50 ke atas ya, itu banyak juga yang tertipu akan hal ini ya kan, sehingga dia rela menggelontorkan gaji-gajinya yang katanya nih ada investasi ayam gitu ya, ternak ayam gitu, dengan modal sampai 70 juta contohnya, dengan bagi hasil sekian. Ini bagaimana cara atasinya supaya kita itu tidak tertipu hal itu? Apakah dari sahabat migran tadi bisa diajak diskusi dan untuk ini? Mas Agus, menurut saya nanti kita bisa bikin grup atau dikasih dikasih nomor saya, kita diskusi. Ada Mas Agus di situ, ada saya. Terus saya sendiri juga mungkin tidak mampu dalam bidang tertentu. Nah, ketika saya tidak mampu, nanti saya akan menjadikan volunteer atau mencarikan teman sahabat kita yang paham di bidang itu. Misal di bidang peternakan ayam. Misal Mas Agus tadi tanya terkait dengan bidang ayam. Nanti saya akan menghadirkan pengusaha ayam yang paham dan sudah bergerak lama di bidang ayam. Jadi ketika Anda mau investasi di bidang ayam, kan sudah ada rambu-rambu di sini. Nah, rambu-rambu inilah
Bisa kita untuk menemani itu, insya Allah anggota-anggota kita baik dari Ikatan Alumni Trainee Jepang ataupun dari BDSP tadi, pendampingan usaha kecil mikro tadi, kita adalah insya Allah dari usaha tadi teman-teman ini ingin bergerak di bidang apa, insya Allah kita ada anggota kita yang bergerak di bidang itu. Minimal kita bisa ngasih rambu-rambu lah. Kita ada roadmap di situ. Misalkan Anda dari Jakarta mau ke Bandung, lewatnya mana ini ya betul. Ada yang nuntun lah di situ begitu. Jadi untuk meminimalisasi kesalahan bergerak, buang energi, buang uang gitu. Oh iya, betul-betul sekali. Jadi mereka setidaknya sebelum terjun itu sudah ada gambaran ya, ada rambu-rambu ya, sehingga tahu, oh nih kategori nggak bener nih ya gitu kan ya. Soalnya dia sudah mendapatkan ilmu dari orang yang memang benar-benar terjun di bidang itu dan berpengalaman gitu ya. Mungkin bukan hanya dari ternak ayam, mungkin juga dari berbagai usaha ya. Nanti kita bantu juga mungkin dengan Pak Ibu juga. Sekiranya apa tidak salah nih para PMI menggelontorkan dananya dan mempercayakan duitnya untuk bisnis persiapan jangka tua ketika mereka pulang kampung gitu ya. Oke, ini sangat menarik sekali Pak Ribut dibicarakan, dan saya rasa PMI itu juga mengalami hal yang sama ketika dia asik kerja di sini dengan gaji ya yang kadang tidak terkontrol, asik total semuanya dikirimkan ya kan. Ketika dia paham, oh ternyata saya harus menyiapkan nih masa tua ketika saya balik ke kampung halaman, harus dari mana saya bisa mendapatkan passive income itu kan yang perlu dipikirkan juga ya. Insya Allah ini diskusi juga sangat menarik, dan next time akan kita arrangekan lagi ya, kita rancang lagi mungkin dengan tema-tema yang berbeda, dengan bisa jadi ada tambahan kawan-kawan dari Pak Ribut yang akan membantu ngisi. Oke, Pak Ribut, ini coba Pak Ribut kasih tips dong untuk kawan-kawan PMI sebelum acara ini diakhiri, Pak. Oke, Bismillah. Jadi sekali lagi saya di sini tidak menggurui, tapi berbekal pengalaman saya menjadi perantau di luar Jawa, menjadi perantau di Malaysia, menjadi perantau di Jepang, dan sekarang diamanai selaku anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, dan menjadi Presiden Sahabat Migran Indonesia, dan menjadi Ketua Ikatan Alumni Trainee Jepang se-Indonesia. Jadi saya banyak menemui kasus di lapangan, yang salah satunya adalah ketika teman-teman berada di negara tempatan lupa untuk men-saving, itu menyimpan hasil bekerja di sana. Yang kedua, teman-teman yang ada di negara tempatan lupa dari tujuan awal, bahwa tujuan awal adalah untuk mencari permodalan, dan nantinya ketika sudah dapat modal akan pulang hidup bersama keluarga. Yang ketiga, banyak kita jumpai, dan ini kasus ini sudah nasional ya. Ketika di negara tempatan, mereka lupa akan keluarga yang ada di Indonesia. Lupa kepada istrinya, atau lupa kepada suaminya, atau lupa kepada anaknya, bahwa mereka butuh untuk disentuh. Setiap hari video call, menanyakan kesehatannya, menanyakan pelajarannya bagaimana, kita sentuh, karena mereka juga butuh kasih sayang. Nah, yang terakhir menurut saya adalah ketika Anda mau terjun di dunia investasi, pastikan orang terdekat Anda, pastikan ada yang mensurvei atau memastikan bahwa usaha itu benar-benar bankable, usaha itu benar-benar bergerak. Jangan sampai kena tipu. Karena apa? Orang yang mau mendapatkan investasi dari Anda itu pasti akan mempromosikan yang baik-baik. Nah, disitulah Anda yang punya uang harus berhati-hati, dan insya Allah kami dari Sahabat Migran Indonesia, Mas Agus, bisa bersama-sama untuk lebih lanjut menindaklanjuti dari apa yang diinginkan teman-teman ini. Intinya kita pengen bersama-sama, jangan sampai Anda yang sudah susah payah bekerja di luar negeri, yang sudah susah payah meninggalkan keluarga Anda, balik ke Indonesia, Anda tidak mempunyai uang lagi, mohon maaf. Itu kita tidak ingin. Sehingga Sahabat Migran Indonesia hadir, insya Allah siap untuk
bersama-sama Anda menggapai kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ribut atas waktunya. 1 jam ya berlalu yang sudah disediakan untuk kita semuanya para PMI. Dan video ini tidak hanya disaksikan oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini saja, tapi video ini juga tayang di channel YouTube serta tayang di TikTok ini ya. Nah, siapa tahu ini adalah menjadi edukasi buat teman-teman PMI khususnya dan teman PMI pada umumnya ataupun keluarga yang ada di kampung halaman. Oke, terima kasih banyak Pak Ribut atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya ya di waktu yang sibuk tapi masih menyempatkan hadir membersamai para pekerja migran Indonesia khususnya yang ada di Malaysia. Oke Pak Ribut, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Siap Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.